lagi ya. Oke, masih ada kemungkinan mereka terlambat datang. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Namun sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kamu terlebih dahulu apa yang masih kamu ingat terkait materi hikayat. Boleh itu berupa ciri-ciri dari hikayat tersebut, boleh kaidah pembahasannya, boleh pengertiannya. Ibu akan mention link Mentimeternya melalui grup WhatsApp kamu dan kamu ketikkan di link Mentimeter WA-nya. Itu link Mentimeter yang Ibu kirimkan. Silakan kamu ketik di sana apa yang masih kamu ingat terkait pembelajaran kita mengenai hikayat. Grup WA-nya itu link Mentimeter yang Ibu kirimkan. Silakan kamu ketik di sana apa yang masih kamu ingat terkait pembelajaran kita mengenai. Contoh ya, hikayat itu adalah sebuah karya sastra Melayu lama yang berbentuk prosa. Kemudian mustahil, ada yang mengetikkan kata mustahil. Di dalam hikayat itu memang terdapat kemustahilan. Kemudian apa lagi? Hikayat mengandung unsur-unsur bertema kerajaan. Hikayat bertema kerajaan ya, atau istana sentris. Apa lagi? Bersifat tidak masuk akal. Ada yang mengetik bersifat tidak masuk akal ya, atau itu disebut dengan istilah mustahil. Anonim, ada yang mengetikkan anonim ya, berarti tidak diketahui siapa pengarangnya. Ada lagi yang lain? Statis, ada yang mengetikkan kata statis, berarti itu tidak berubah-ubah ya, tidak terjadi perubahan di dalam teks hikayat tersebut, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, apa yang kamu tuliskan di depan, apa yang kamu ketikkan di depan adalah materi tentang hikayat kita. Adalah sebuah karya sastra lama yang bercerita tentang atau seputar kehidupan istana atau istana sentris menggunakan bahasa Melayu atau dikenal dengan bahasa arkais. Kemudian ceritanya tidak masuk akal. Kemudian anonim, tidak diketahui siapa penulisnya. Masih ingat ya dengan materi yang sudah kita pelajari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu memiliki seorang karakter atau tokoh, cerpen, film, novel, atau anime yang kamu sukai? Ada siapa tokoh yang kamu sukai? Lutfi? Lutfi? Kenapa kamu menyukai dia? Karena dia ganteng? Karena dia seorang pahlawan bukan? Ya. Kemudian siapa lagi yang kamu sukai? Siapa? Siapa? Boboiboy. Kenapa kamu suka Boboiboy? Nah, dia salah dengan rasa suka kita kepada tokoh kartun, tokoh film, dan lain-lain ya. Meme, Bu. Apa? Meme. Kenapa kamu suka Boboiboy? Karena dia? Karena dia? Karena dia punya kepanan, oke. Karena dia bisa berubah-ubah. Kemudian apa lagi? Boleh ya, tidak ada yang salah ketika ada yang suka kepada karakter Boboiboy. Apa lagi? Karakter apa yang kamu suka lagi? Shiva. Kenapa kamu suka kepada Shiva? Dia sakti, oke. Masih suka hal-hal yang mustahil lagi ya. Selain sakti, ngapain Shiva lagi? Dia bisa terbang, suka kamu yang demikian ya. Selain itu, apakah dia baik? Oke, apa lagi terkait dia karakternya? Bisa melawan kawannya? Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa kita menyukainya ya. Tapi terlepas dari hal keunikan-keunikan yang dimiliki karakter tersebut, ada hal-hal baik yang disampaikannya. Misalnya karakter tersebut baik, pengertian, saling menghargai, kemudian tidak menyakiti lawannya dan lain-lain. Oke, nah demikian juga lah dengan pembelajaran kita pada teks hikayat ini. Ada beberapa tokoh yang hadir di dalam teks tersebut. Pada hari ini kita akan mempelajari atau mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat dengan benar. Zaman dahulu di negeri yang tak berantah
Hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia diusir, dipukul, dan dilempari kayu dan batu, ini apa nih? Nilai apa nih? Diusir, terus dipukul, dilempari dengan kayu dan batu? Berkaitan dengan nilai apa? Moral ya. Kenapa nilai moral, Habib? Oke, itu sesuai dengan standar kebaikan orang lain ya. Perilaku kita, kemudian akhlak kita, atau tingkah laku kita sehari-hari. Itu yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terletak dari budinya, dari akhlaknya, dari pekertinya, tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kerjaan kelompok, itu kamu di dalam kelompok kemarin mengerjakan atau menganalisis hikayat yang akan ibu putarkan atau juga terdapat di dalam buku paketnya, menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam teks si miskin tersebut. Nah, nanti di kelompok kamu mengerjakannya di live worksheet, akan ibu bagikan di dalam grup kelas. Satu kelompok cukup mengerjakan satu saja dan dituliskan anggota kelompoknya di sana. Dalam grup WA ibu sudah mengirimkan link live worksheet atau IKPD kamu. Silakan dibuka satu per kelompok saja. Ada yang membawa laptop hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, silakan digunakan handphone saja ya. Nah, ya satu kelompok. Ada sudah membuka setiap kelompok? Sudah membuka nak? Sudah. Nah, di sana ada petunjuk kerjanya. Simak video yang ibu tayangkan atau boleh kamu lihat secara berulang di media yang ada. Kemudian isi bagian kotak berikut. Bagian kotak-kotak yang tersedia kamu isi ya. Isi kotak biru. Nampak kotak biru di sana? Kotak biru ini kamu isi dengan pengertian dari nilai ini. Misalnya nilai moral apa pengertiannya. Kemudian isi kotak hijau dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat si miskin tersebut beserta buktinya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Nabila Aziza. Halo. Oleh Saputra. Kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkait dalam hikayat. Di sini nilai yang terdapat dalam hikayat adalah adanya rasa simpati terhadap si miskin yang semua orang belum tentu memiliki moral yang baik. Dan ini kutipannya. Nilai yang kelima, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari yang buruk menjadi baik, atau disebut juga dengan nilai edukasi. Dan ini nilai yang terkandung. Si miskin adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Dan ini kutipannya. Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.
jikalau sungguh-sungguh anak dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri dalam hutan ini. Sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri, ulu balang, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa ada segala raja-raja yang besar. Bukti yang Berikan tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2 karena hasil kerjanya mendekati sempurna ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari proses pembelajaran tadi ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang didapatkan? motivasi, tidak boleh pantang menyerah, harus bersemangat. Oke, berikan tepuk tangan kepada Gerwaka. Pembelajaran nilai-nilai hikayat ini adalah bagaimana cara kita mengambil nilai-nilai kehidupan dari cerita yang telah ditampilkan dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan sudah dibagikan linknya di grup kelas kita. Dua orang yang betul ya, kita lihat siapa pemuncaknya untuk soal nomor 1. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Putri Kirana. Ya, maka dia adalah setelah itu konjungsinya setelah itu ya. Sofia yang ketiga aslinya. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Yang satunya adalah Restia. Kemudian siapa lagi tuh? Sofi, Sofia. Kemudian baru Vivia. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, silakan Ibu. Selamat. Bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang dan bahagia. Senang dan bahagia. Benar, kita tidak boleh pantang menyerah ya gerak. Kita harus tetap berjuang, harus tetap berusaha, karena nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sesuai dengan teks hikayat si miskin, apakah dia selalu menjadi orang yang miskin? Tidak ya, akhirnya dia menjadi seorang raja ya. Hal tersebut tidak terlepas dari gigihnya usahanya untuk memenuhi keinginan istrinya. Kemudian Allah membalasnya dengan hadiah yang setimpal, yaitu menjadikan dia raja di negeri. Nah, begitu juga dengan kamu, apapun yang sedang kamu usahakan, apapun yang sedang kamu kerjakan, apapun yang sedang kamu perjuangkan, harus dengan gigih ya. Harus gigih, penuh perjuangan, dan pantang menyerah. Bisa dipahami ya Nanda? Bisa. Kalau bisa dipahami, berarti demikian pembelajaran kita pada hari ini. Atas segala salah dan sesuatu yang tidak sesuai, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.